Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, sekarang aku lagi sama Kang Adri Gautama. Wis. Nah, ini masih konsisten. Kayaknya ini jabatan paling lama di area manajer. Ke Mungkin area manajer ya. ya Bener kan? area Nah, Kang, aku mau ngobrol ini loh. Bulan-bulan terakhir ini, Indonesia ini banyak sekali kebobolan. Ya, data KTP lah, data apa ya, yang itu kayaknya sih masalah security. Nah, tema kita sesuai kan? Kira-kira pendapatnya gimana? pendapat pribadi nih. Oh iya, emang menyangkutkan apa? Ya, kasusnya itu kalau dilihat penyebabnya mungkin banyak hal. Bisa jadi kita belum tahu nih ya permasalahan yang diumumkan nih karena apa, pencuriannya karena apa. Pertama bisa jadi orang bisa mencuri data kita karena kita tidak melindungi data kita dengan baik. Tapi kan ini masal. Ya, misalkan ternyata proteksi kita kurang bagus, sehingga orang bisa dengan mudah nyuri data kita. Atau data kita udah diproteksi dengan bagus, prosedurnya yang nggak bagus. Yang megang kuncinya sembarangan, kuncinya bisa diduplikat oleh orang lain. Itu yang sama-sama. Padahal kan seharusnya ada data di PDN ya, Pusat Data Nasional kan harusnya sudah dilindungi dengan baik ya. Betul. Tapi nyatanya kita tersandra. Gimana itu? Ya, saya juga belum lihat datanya, kebocorannya dari mana, penyebabnya apa. Oke, nah juga ini terimbas juga kalau misalnya data perbankan ini yang mungkin paling rawan ya, kan orang deg-degan uangnya di bank, bank Nah, apa sih bahayanya kalau misalnya data-data, mungkin mereka sebenarnya nggak ngambil uangnya mungkin ya, cuma dia mau show off nih, gue bisa nih ngobrak-abrik data nih, gitu ya mungkin kali bisa. Ya. Nah, gimana itu? Apanya nih? Ya, orang itu kira-kira menurut Kang Adri memang pengen show off atau dia nggak ambil uangnya tapi datanya kan disandera sama dia tuh. Nah, dia kan minta tebusan. Kira-kira sebegitu parahkah apa istilahnya hacker apa sih ya? Gitu ya. Nah, termasuk juga bulan-bulan ini teman-teman yang di Kominfo, mereka masih Kominfo namanya, belum Kominfo Digi. Komdigi. Nah, ternyata yang berdomain GoID. Tadi sebenarnya mau tak tanya di sana. Sebenarnya saya ingin ngasih edukasi lewat Kang Azri gitu loh. Nah, tapi kayaknya kan yang bertanya tadi banyak. Nah, nanti kita sambung di podcast ya, saya bilang begitu. Nah, kenapa sih domain-domain GoID itu kok kayaknya sih empuk banget menjadi sasaran mereka? Jadi hacker itu ada motivasi. Motivasi yang pertama mungkin uang. Ya. Yang kedua nama. Acknowledgement, pengakuan. Gue bisa nih. Oh ya jago nih. Gitu. Nih Pak Bambang jago nih. Gitu. Diakuin. Dan kalau dia jago kan berarti tolong dong tes network saya, sistem saya atau portal saya dites. Bayar. Gitu kan. Nah baru pada jasanya. Nah kenapa GoID? Karena kalau yang Adri Gautama, misalkan adrigautama.com, siapa yang peduli? Tapi kalau GoID kena kan, viral kan? Viral. Jadi dengan viral itu dia dompleng pengakuan bahwa dia diakui bisa ternyata betul mencuri datanya. Di luar yang mungkin motivasinya adalah uang, bisa jadi. Jadi di antara itu mungkin. Ya kan baru kemarin ini saya diundang ke Pemda yang ternyata keluhannya mirip. Jadi mereka kena diretas. Dan ternyata begitu mereka kumpul kepala dinasnya ini pada kumpul se-Indonesia sama. Ini bulan-bulan ini sedang dihajar gitu loh. Nah, sehingga pemakaian BU-nya akhirnya menjadi melonjak karena malware kali ya. Bisa.
malware, sehingga akhirnya kan bandwidth-nya itu menjadi tinggi karena dipaksa untuk itu ya, dipancing. Nah, kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman kalau dulu KPDE sekarang Kominfo untuk menjaga servernya agar tetap bisa aman? Yang paling logika, masuk di logika itu kita punya perumahan, kita bikin pagar di sekeliling kita, terus kita kasih pintunya taruh satpam, gitu. Jadi orang nggak bisa masuk. Firewall. Nah, jadi nggak bisa masuk dari manapun, hanya lewat depan. Celakanya banyak teman-teman itu kadang tidak tahu bahwa ada port yang terbuka di belakang. Nah, itu yang harus rajin-rajin untuk patroli, jendela ya, mencari tahu mana port yang pintunya udah dikunci, udah aman, tamunya ada jendela yang kebuka. Betul, nah itu fungsinya patroli. Nah, patroli itu bisa dari scanning, melihat, jadi mungkin kita taruh semacam sebuah aplikasi untuk memantau traffic keluar masuk. Kalau yang masuk bukan yang nggak punya kartu, kok dia bisa masuk di dalam? Nah, itu kan menjadi suatu pertanyaan. Asing ya, orang apakah asing. Dia mendompleng, gitu kan? Kan kalau mendompleng, yang dilihat depannya oke, ternyata di belakangnya nempel, dia masuk mendompleng. Jadi dilihat dari apakah ada anomali atau tidak. Nah, itu berarti kita harus perlu software atau aplikasi yang selalu memantau traffic itu. Dan kalau itu dilakukan manusia, itu capek. Nah, kita pakai mantengin itu. Kita minta bantuan aplikasi untuk mantau. Kita posisi AI kita gunakan di situ untuk mempelajari. Iya. Dulu pada saat Prof Eko di ID Sirte itu setiap hari itu serangan terhadap server kita itu sehari bisa sampai puluhan juta kali. Nah, itu serangan yang disengaja atau yang tidak disengaja, bergabung lah semua kan? Oh ya, tapi kayaknya banyak yang memang ngetes gitu ya. Nah, kan saya iseng ngetesnya. Nah, Kang, dari sisi sumber daya manusia, kira-kira kemampuan teman-teman di Kominfo gimana sih? Kurang paham kalau itu. Compatibility kemampuan mereka itu belum tahu saya. Kalau saya malah saya berani mengatakan ya memang belum mumpuni, banyak yang belum mumpuni. Dan itu tadi mungkin mereka masih melakukan scanning itu kalau ada masalah. Kalau nggak ada adem aja, biarin aja. Tapi kan mereka punya unit juga kan, yang ID Sirte itu. Iya, cuman kan teman-teman bahkan kepala dinasnya pun mengakui bahwa ya kemampuan SDM memang rendah. Nah, saya ditanya. Ngomongin kepala dinas, berarti kan di daerah ya, itu memang senjang tuh antara pusat, daerah, apalagi daerahnya yang internet aksesnya agak lambat, itu lebih gap lagi. Nah, waktu itu kemarin saya ditanya, Pak Bulwan harusnya gimana? Iya, belajar tentang security, belajarnya ke Cisco. Cisco. Ya kan? Betul. Jelas kan bisa di parameternya kan jelas ya. Nah, tersertifikasi atau tidak. Dan nanti dari sertifikasi itu kan akan berimbas, berdampak di data centernya mereka kan. Tuh. Nah, nyatanya ya selama ini memang masih banyak sekali yang kebobolan. Nah, kalau tentang antivirus, pendapatnya gimana nih? Karena kan virus nyatanya juga dibuat oleh antivirus dibuat oleh orang yang bikin virus. Ada juga yang kayak gitu kan? Modus. Konspirasinya gitu. Konspirasi. Nah, gimana itu kira-kira? Ya, kita nggak munafik, virus ada kan. Dengan ya kita kena sendiri lah dulu, ada tiba-tiba dokumen doc kita jadi .bat atau apa nggak bisa dibuka gitu kan. Terus ada angka nolnya banyak, ternyata minta ransom, terus kalau dibayar nanti dikasih kuncinya untuk buka kan. Ya, itu kan terbukti ada. Terlepas apakah itu dengan sengaja disebarkan oleh orang ataukah keteledoran kita
sehingga menularkan atau mendapatkan itu dari yang lain, dari yang network terbuka dan sebagainya, itu ada. Antivirus hadir untuk melakukan scanning ke sistem kita kan, scanning sistem kita bersih atau enggak, dari kira-kira kejadian apakah ada yang mencoba untuk enkripsi file kita atau mengirimkan file kita kemana gitu kan, dia akan mendeteksi. Itu fungsinya kan. Jadi dari data dari identifikasi tersebut akhirnya dia bisa menentukan ini aktivitas sebuah virus atau bukan. Dari kemiripan dan sebagainya. Dari database. Nah, kalau database-nya cuma sendiri kan ya kita profilingnya sedikit. Tapi kalau kita belajar dari seluruh dunia, profilingnya bisa besar. Kalau kemudian saya bilang setelah dia belajar tentang security di Cisco, saya boleh nggak sih ngomong kayak gini? Boleh ya? Bisa, boleh. Yang kedua, memang teman-teman hacker yang ada di daerah harusnya malahnya dipelihara, diakomodir, diarahkan ya. Diarahkan. Dibina. Kalau dibina, karena kalau mereka untuk menjadi beretika gitu ya. Jadi pasukan yang dipelihara, apa istilahnya? Ada kan kadang dipelihara itu. Nah, kalau seandainya mereka dibiarkan saja, mungkin memang akan mengganggu. Tapi ada juga, Bro. Iya, saya pernah kan web kampus kan juga pernah mungkin yang jadi serangan tahap awal itu ternyata. Jadi tahap awal kamu harus bisa mengganti indeks PHP, diganti web ini sudah dihack oleh, dan itu terang-terangan itu. Dan begitu kita hubungi ternyata maaf ini saya memang sedang belajar. Coba-coba belajar. Karena kalau nanti saya berhasil, saya akan diberi ilmu lanjutannya. Padahal yang diganti cuma indeks PHP. Nah, tapi kalau indeks PHP diganti ya bubar semua. Link kemana-mana. Itu gate-nya ya. Itu namanya apa? Device ya. Kalau kondisi kayaknya kita udah mulai jarang ya jalan-jalan ke kampus. Kondisi kampus yang punya jurusan ilmu komputer bagaimana sekarang? Kita jarang jalan-jalan karena pandemi kan. Sekarang harusnya udah mulai lagi jalan-jalan. Iya, kita berhenti sejak pandemi. Ya. Kalau saya sosialisasinya jalan lagi bisa. Kalau saya dulu kan jaringan komputer ada 4 ya. Jaringan komputer 1, 2, 3, 4. Kan gampang sebenarnya. Jaringan komputer 1 kita ganti Cisco 1, CCNA 1, CCNA 2. Selesai sebenarnya. Keamanan sistem ganti aja cyber security-nya Cisco, selesai. Materi sudah ada semua. Bagus. Genah terjamin. Uang itu internasional ya. Dan ketika kuliah berakhir, ujiannya juga, examnya sudah ada, dan ada sertifikatnya. Kurang apa lagi sebenarnya? Iya. Ngomong dong. Iya, materinya kan udah relevan. Materinya dibuat relevan sesuai dengan keadaan yang dihadapi oleh Cisco di industri. Terus dibuatnya komprehensif. Jadi ada levelingnya. Mau belajar dari sama sekali nggak tahu bisa, belajar di tengah-tengah bisa, belajar yang sampai level expert juga bisa. Dan ada sertifikasi. Sertifikasi berarti kita percaya diri kan kalau udah bersertifikat. Dan kita punya nilai jual. Iya, kerja di mana pun tidak ada masalah. Iya. Di luar negeri pun. Betul. Sebelum CCNA ada apa dulu? Yang saya masukkan ke perakitan komputer apa? Kalau saya lupa dulu namanya. Kalau sekarang namanya CCENT, Cisco Certified Engineer Network Support. Itu sebelum CCNA. Sebelum CCNA. Kan. Jadi kalau mau sebelum jaringan, istilahnya kalau dulu pengenal perakitan komputer kali ya. Dulu CCENT, sekarang CCST, Cisco Certified Support Technician. Kalau dulu CCENT, entry. Materinya apa? Materinya kalau yang di bawah CCNA, TCP/IP, pengenalan internet, gimana komputer bisa ngobrol dengan komputer, di tengah-tengahnya ada access point, ada switch, ada router, ada ISP, tapi konfigurasinya nggak sampai ke level CCNA. Dan itu sertifikasinya berlaku seumur hidup. Sekali ujian lulus, berlaku seumur hidup. CCNA kan 3 tahun, harus ujian ulang. CCENT seumur hidup. Wow. Tapi Cisco kan selalu ngasih update ya. Ya. Berapa? 2 tahun? 2 tahun atau berapa?
kurang lebih 3 tahun lah kurang lebih. Retooling kan? Betul. Dan itu sebenarnya kenapa sih Cisco kok ngasih kayak gitu kan? Pasti ada biaya yang dikeluarin. Kan kita pengen yang megang sertifikat masih valid. Katanya sudah certified, tapi kok nggak tahu tentang ini. Nah, kalau kita retooling tiap ada update kan, dia dapat update terus. Akan selalu keep up mengikuti perkembangan industri. Dulu CCNA tidak belajar tentang network programming. Sekarang sudah disenggol tuh tentang network programming kan. Sudah mulai ada, walaupun tidak sedalam Cisco Developer Network. Tapi CCNA sudah mulai melihat, oh ternyata bisa ya kita memprogram jaringan. Ya, iya. Ini tadi kita ngomong-ngomong, sebelum ini kita sempat ngobrol, ternyata anak-anak Gen Z itu mulai malas belajar coding. Karena di otak mereka itu mikirnya sing gampang, sederhana, terus nanti kerja dapat gaji besar, perusahaannya baik. Tapi nah, itu impian semua orang. Dan itu ternyata mereka banyak menggunakan ChatGPT, AI. Sebenarnya pendapatnya gimana sih kalau sekarang ada AI untuk kehidupan kita ini? Ya, saya setuju sama pendapatnya siapa kemarin orang Nvidia, Jesse siapa yang datang ke Indonesia. Dia bilang nggak perlu takut sama AI, kita harus bisa memanfaatkan AI. Jadi anak-anak itu udah benar tuh memanfaatkan AI untuk bantu mereka coding. Jangan jadi momok ya. Kalau jadi momok makin ketakutan terus. Kang, nah sekarang gini, ada berapa sih sekarang membernya Cisco se-Indonesia ini? Akademi ada terakhir 230-an yang aktif. Aktif. Nah, mereka gimana? Apa kalau saya dulu kan saya masukkan ke kurikulum. Kalau mereka gimana? Sama, sebagian masuk kurikulum, sebagian pilihan. Jadi mereka kalau misalnya jadikan pilihan, mereka yo kuliah, yo itu dijadikan materi baru gitu atau gimana? Iya, tambahan. Di luar jam kuliah mereka harus ambil. Ada. Oh, itu saya ingat dulu ada perguruan tinggi jurusan tarbiyah kalau nggak salah, membekalinya dengan sertifikasi kalau nggak salah. Padahal tarbiyah ya. Tarbiyah, karena dia sadar betul Pak Rektornya itu nilai jualmu tuh nggak ada, maaf nggak ada itu bukan berarti tidak bisa, tapi kan ya udah segmented, kamu tarbiyah kamu di situ di agama. Nah dengan memberikan bekal plus, nah ini ternyata ini dia bisa bersaing. Mungkin kalau sekarang dia menambah lagi menjadi konten kreator kali ya. Nah, oh iya, ini ada digital talent. Apa sih yang disampaikan kepada anak muda? Selain dari tadi mereka bisa dapat akses di kampus sendiri dari Cisco Academy, tapi dengan digital talent yang dengan Kominfo, mereka bisa dapat dari kampus lain, dosen lain. Jadi punya pandangan dari tenaga ahli yang lain. Jadi misalkan kita kerjasama dengan Kominfo untuk digital talent itu ada grup instruktur yang memang sudah tersertifikasi di Indonesia, mereka yang deliver. Nah mereka dari kampus apa aja, ada yang dari UI, ITB, UGM ada, UTS ada gitu kan. Terus kemudian dia buka kelasnya secara online, bisa diakses oleh teman-teman yang di kampus-kampus lain. Dan karena online, jadi dari Sabang sampai Merauke bisa ada masalah ya. Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat, semua bisa akses. Jadi sama, dan di situ akhirnya terjadi pemerataan. Oh ternyata kalau belajar dengan gaya dosen yang dari perguruan tinggi ini lebih seperti apa? Dia bisa bandingkan. Nggak ada lagi zonasi ya? Tidak ada. Jadi global, belajarnya global. Ya. Dan dipaksa sertifikasi, karena kalau yang sertifikasi nanti di cover, dijamin, diganti oleh Kominfo. Wow. Komdiki.
kurang apa lagi nih, harusnya teman-teman muda itu ngambil ini ya. Ya, ambil Digitalent, DTS, ambil yang Cisco. Karena partnernya DTS itu banyak, tidak hanya Cisco. Kalau tadi yang diberikan apa materinya? Kalau hari ini pengenalan sistem keamanan. Ya, yang jadi momok lagi masalahnya. Ya, dan itu bisa untuk yang backgroundnya bukan IT. Oh ya? Ya, tadi ada ilmu hukum. Oh. Bukan IT backgroundnya. Ya. Malah tadi yang juara 1 itu dari UIN, dan di UIN-nya itu tidak ada TI, tidak ada SI. Berarti kan dia fakultas yang jurusan yang mungkin bukan IT. Tadi nggak sempat ditanya ya. Juara 1 lagi. Iya, lupa nanya tuh. Cuma dosennya bilang, di kampus saya UIN nggak ada IT, Pak. Loh, terus itu saya lupa tuh dia jurusan apa gitu. Oh iya, tadi dari UMS ada Upitra. Upitra apa sudah akademi? Belum. Tapi dia kayaknya memang lagi berkembang kayaknya. Tadi saya kan sebelah sama rektornya tadi. Boleh kita deketin tuh. Saya kenal baik sama beliau. Kalau yang dari UMS tadi kan Prof Hanam. Tadi tapi nggak datang tadi ya? Nggak kelihatan. Yang dari UMS tadi siapa yang datang ya? Kan satu meja. Masa nggak kenalan? Kenalannya sama yang UIN tadi. Oh, yang UIN. Iya. Yang UMS nggak inget namanya. Prof Hanam tadi yang disebut-sebut kan Prof Hanam. Karena Prof Hanam itu kepala sekretariat rektor. Oh. Karena mungkin itu kan di bawah Barek 3, tapi mungkin sedang nggak bisa, atau rektornya juga lagi nggak bisa, Prof Sofyan. Mungkin nugasin ke sekretariatnya. Nah, Kang Adri, kalau anak muda sekarang, kira-kira untuk ke depan, dia sebaiknya belajar apa biar nanti ketika 5-10 tahun generasi emas ini menjadi apa istilahnya bekal dia untuk hidup. Saya rasa semua bonus demografi ya, semua mahasiswa ini harus belajar tentang basic IT-nya dulu, karena semua pakai IT. Ya, mau tidak mau ya. Semua sekarang pakai IT. Tidak ada orang yang tidak pakai IT sekarang. Iya, semua pegang handphone. Ya. Anak umur 1 tahun udah pegang tablet ya. Jadi diajarkan cara kerjanya sehingga paham. Kalau sudah paham cara kerjanya, dia bisa mengetahui bagaimana orang mencuri data dan dia bisa memproteksi data dia sendiri. Kalau tahu malingnya, berarti dia